Oke, ini adalah tugas part satunya teman-teman semua. Jadi saya mulai dari awal ya. Jadi untuk tugas part satu ini nanti luarannya adalah sudah saya bold di bagian bawah ini ya, adalah latar belakang penelitian ya. Jadi kalau kita bikin skripsi itu bab satu itu memang kritis ya. Artinya menentukan layak atau tidaknya skripsi itu dimulai dari betul atau tidaknya kita menganggap masalah itu sebagai sebuah masalah. Nah, untuk mengkonfirmasi apakah masalah tersebut benar-benar sebuah masalah dan layak untuk diteliti, maka itu kuncinya ada di bab satu, khususnya di latar belakang. Maka pada tugas kali ini ada 5 poin yang saya minta teman-teman semua lakukan atau cari tahu ya atau membuat. Yang pertama, teman-teman nanti menemukan gejala-gejala masalah pada sebuah objek industri ya. Jadi karena di sini teman-teman itu sudah mungkin hampir semuanya sudah bekerja ya. Nah, ini sangat mempermudah. Mungkin teman-teman bisa mengambil permasalahan atau gejala-gejala masalah itu di tempat kerja yang sekarang gitu. Nah, masih ingat ya kemarin apa itu gejala masalah, apa itu masalah gitu ya. Jadi saya ulas sekali lagi, yang namanya gejala masalah itu ada angkanya, bisa diukur, bisa kita lihat begitu. Nah, maka langkah yang pertama saya minta untuk temukan dulu gejala masalah. Semakin banyak gejala yang ditemukan, itu semakin bagus dan semakin memudahkan kita untuk menarik akar masalahnya. Tapi kalau gejala masalahnya cuma satu, misalnya gejala masalahnya cuma produksi atau produksinya tidak target gitu. Nah, itu sangat sulit untuk kita mencari tahu apa akar masalah karena gejala masalahnya cuma satu. Nah, maka carilah sebanyak-banyaknya gejala masalah yang muncul, datanya yang lengkap, kemudian nanti itu akan memudahkan kita untuk ke nomor dua. Ya, nomor dua adalah menemukan akar masalah dari gejala-gejala tersebut. Nah, dulu saya juga sudah pernah menjelaskan ya bahwa gejala masalah itu mungkin akan mengarah pada akar masalah yang berbeda. Nah, ketika akar masalahnya itu banyak, misalnya ya akar masalahnya bisa disebabkan karena manusia, bisa disebabkan karena mesin, bisa disebabkan karena ini, karena itu. Nah, di sini eh, idealnya adalah ketika kita sudah menjumpai hal seperti itu, kita idealnya adalah mencari tahu mana akar masalah yang dominan. Idealnya begitu. Nah, cuma ketika kita berangkat pada penyelesaian masalah dan teman-teman di sini itu mungkin punya kesukaan tertentu pada body of knowledge tertentunya teknik industri, maka boleh teman-teman itu memilih untuk menyelesaikan masalah yang mungkin prosentasenya nggak dominan ya. Misalnya contoh eh, cacat yang tinggi gitu ya. Akar masalahnya mungkin ada di operator, ada di mesin, ada di metode kerja, dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman udah cari tahu nih yang paling banyak atau paling dominan itu adalah mesin misalnya. Nah, tapi karena teman-teman ini eh, kurang gitu ya atau merasa tidak maksimal kemampuannya dalam menganalisis mesin, kemudian atau melakukan perhitungan-perhitungan terkait mesin, maka mungkin teman-teman memilih yang di operator gitu ya. Misalnya ini mesin itu 50% menyebabkan cacat, operator mungkin sekitar 30%. Nah, enggak apa-apa. Jadi 30% itu bisa diambil sebagai akar masalah juga. Salah satu akar masalahnya yang akan diselesaikan oleh teman-teman. Yang jelas, teman-teman menemukan dulu gejalanya itu dan mengarah kepada akar masalah tertentu. Kemudian yang ketiga, setelah kita ketemu akar masalahnya apa, berarti kan kita sudah menemukan problemnya ya. Ingat, problem itu adalah segala sesuatu yang menghambat tujuannya tercapai. Jadi masalah itu bukan ketika apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi atau goalsnya, enggak, tapi apa yang membuat
yang terjadi di lapangan itu nggak bisa sesuai sama goals atau tujuan. Nah, itu namanya problem atau masalah. Nah, ketika itu sudah nemu nih masalahnya apa, maka itu dijadikan sebagai rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini biasanya kemarin kan sudah saya jelaskan ya menggunakan kata bagaimana gitu ya untuk menunjukkan cara kita menemukan solusi gitu. Dibuat apa namanya bentuk pertanyaan atau kalau enggak problem statement juga boleh pernyataan. Tapi jelas ini yang akan kita cari tahu apa dalam penelitian ini. Kemudian yang keempat yaitu menentukan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ketika teman-teman sudah tahu akar masalahnya, teman-teman pasti akan diminta juga untuk terus solusinya apa? Maka teman-teman harus perhatikan ketika memilih judul penelitian itu tidak bisa pertama ya judulnya analisis. Kedua, judulnya adalah pengukuran. Kemudian yang ketiga misalnya hanya analisis faktor yang berpengaruh gitu. Itu sebenarnya kan belum mengarah kepada solusi gitu ya. Tapi baru mengetahui apa sih masalah yang sebenarnya gitu. Saya kasih contoh misalnya ada yang mengajukan judul itu pengukuran kelelahan kerja fisik dan mental menggunakan metode CVL dan NASA TLX gitu. Nah, judul seperti ini tuh baru menemukan masalah, belum pada bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi baru ngukur, oh oke, pekerja ini tuh lelah secara fisik, apa namanya, berada pada level ekstrim misalnya. Kemudian secara mental dia juga tinggi levelnya. Nah, so what gitu. Terus apa? Kan nggak ada solusi. Berarti kan penelitian ini belum selesai kan. Jadi pilihlah judul-judul yang itu bisa me- mengcover semuanya. Jadi kalau saya mengarah ke tadi ya judul kelelahan mental dan juga kelelahan fisik, misalnya saya eh, mengambil contoh misalnya ya perancangan alat bantu eh, cetak tahu misalnya perancangan alat bantu cetak tahu untuk mengurangi kelelahan fisik pada operator tahu misalnya atau pada operator bagian apa studi kasus mana gitu. Kalau kelelahan mental misalnya eh, perancangan metode kerja atau perancangan dibawa ke desain ya. Contohnya ini contoh aja, perancangan metode kerja yang dapat mengurangi kelelahan mental operator atau pekerja bagian keuangan misalnya. Karena kan kok kelelahan mental tuh biasanya banyak mikir, bukan banyak gerak ya. Jadi kadang teman-teman itu juga ketika mau neliti apakah ini fisik ataupun mental itu juga ada yang jelas tadi gejala masalahnya karena suka mahasiswa tuh mikirnya dia lelah fisik gitu padahal sebenarnya dia itu cuma lelah mental aja atau sebaliknya dia tuh sebenarnya lelah fisik aja nggak ada lelah mentalnya gitu tapi pengen aja apa namanya ngukur dua-duanya gitu. Nah, kalau kita udah penelitian dasarnya pengen aja, itu tidak bisa dibenarkan secara akademis gitu ya. Jadi ingat teman-teman, ada 5 poin yang harus dikerjakan pada tugas kali ini. Judul itu yang terakhir ya, sekali lagi. Jadi jangan berangkat dari judul, baru kemudian menemukan gejala masalah dan solusi. Tapi mulailah dari gejala masalah, narik akar masalah, kemudian akar masalah ini diselesaikan pakai metode apa, baru tentukan judulnya yang berkaitan dengan keempat poin di atas, gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya ke bagian bawahnya. Sudah, Oh, ya, paham ya? Sudah paham ya? Sudah. Paham, Bu. Oke. dikit-dikit lumayan. Oke, nah terus nanti pada tugas ini yang akan dikumpulkan itu sebenarnya hanya 2 halaman maksimal ya. Jadi karena yang saya minta itu hanyalah latar belakang penelitian, kalau deskripsi itu hanya bab satu, hanya subbab 1.1 itu, tapi itu krusial sekali. Nah maka nanti yang dikumpulkan memang hanya 2 halaman saja. Nah 2 halaman itu maksimal ya. Jadi 2 halaman itu mencakup 4 bagian.
Ini saya buat 4 paragraf itu untuk memudahkan saja, ya, untuk memudahkan saja. Kalaupun nanti teman-teman itu sampai maksimum 2 halaman, itu boleh paragrafnya lebih. Jadi ini kayak 4 bagian gitu. Kalau saya biasanya motivasi anak-anak bimbingan itu maksimal 1,5 halaman aja. 1,5 halaman itu kalau untuk 4 paragraf, itu 1 paragraf itu tidak lebih dari 10 baris. Jadi idealnya 1 paragraf itu tidak lebih dari 10 baris ya. Kalau udah lebih dari 10 baris itu harus dibuat paragraf yang baru. Nah, jadi eh, apa namanya? Susunannya itu yang pertama yang di bagian atas nanti teman-teman tuliskan dulu judul penelitiannya ya supaya ketika saya baca tugas itu langsung ngerti ini judulnya apa gitu. Kemudian paragraf 1 itu menjelaskan urgensi dilakukannya penelitian tersebut, jelaskan beberapa pendapat ahli tentang pentingnya membahas fenomena atau masalah tersebut, sertakan sitasi. Jadi paragraf 1 itu perhatikan teman-teman ya. Paragraf 1 itu poinnya itu adalah urgensi dilakukannya penelitian ini. Jadi kalau teman-teman itu misalnya ya membahas tentang kecacatan di perusahaan tekstil misalnya, itu langsung saja pada poin seperti misalnya eh, perusahaan tekstil itu dituntut untuk atau produk perusahaan tekstil itu dituntut untuk memiliki kualitas yang tinggi misalnya. Nah, sehingga permasalahan tentang kualitas itu menjadi salah satu bahasan yang sangat penting atau yang urgent dilakukan pada perusahaan tekstil. Nah, terus nanti lanjutnya itu berhubungan dengan kecacatan. Kenapa kecacatan itu tinggi di perusahaan tekstil? Masukin datanya, kemudian eh, apa sih akibatnya kalau cacatnya itu tinggi? Biasanya apa saja yang menyebabkan cacatnya itu tinggi? Berdasarkan penelitian siapa? Nah, kenapa ini tuh menjadi urgent untuk diteliti? Jadi langsung pada poin. Ada juga mahasiswa itu yang sukanya itu bertele-tele gitu ya. Jadi mulai menjelaskan tentang eh, peran UMKM di Indonesia itu sangat pesat gitu. Peran sangat tinggi. UMKM itu menghasilkan PDB sekian persen. Nah, itu terlalu jauh gitu ya. Padahal itu yang dibahas adalah perusahaan tekstil di Jawa Tengah, khususnya di misalnya di Boyolali atau di Karanganyar aja misalnya. Jadi eh, nggak usah terlalu bertele-tele itu karena kita hanya fokus pada satu perusahaan. Jadi langsung fokus pada kenapa tema. Kalau akar masalahnya itu tadi gejala masalahnya tentang kecacatan, terus akar masalahnya itu tadi tentang mesin misalnya. Nah, itu dibahas pada paragraf 1. Kenapa kecacatan itu menjadi urgent untuk kita kasih solusi. Kemudian salah satu penyebabnya adalah karena mesin. Kenapa permasalahan mesin itu selalu terjadi di perusahaan tekstil. Terus apa akibatnya kalau itu dibiarkan gitu ya contoh-contohnya. Dan setiap pernyataan, argumen yang ada di bab 1 itu harus ada sitasi. Ya, contoh argumen itu seperti apa? Contoh argumen itu misalnya eh apa ya penyebab paling banyak yang faktor terbesar penyebab kecacatan di perusahaan tekstil di Indonesia adalah karena permasalahan operator yang kurang terlatih misalnya. Nah, itu kan pendapat gitu. Nah, kalau ada pendapat seperti ini itu nggak boleh kalau nggak ada sitasi gitu. Jadi pendapat semua pendapat itu harus ada sitasinya di bab 1 ya eh, apa namanya dan pendapat-pendapat seperti definisi-definisi itu juga harus ada sitasinya gitu. Jadi nggak boleh ada pendapat, nggak boleh ada definisi ataupun teori di bab 1 yang nggak ada sitasinya. Nah, ini paragraf 1. Nah, setelah di paragraf 1 teman-teman sudah menjelaskan, oh ternyata oke, kecacatan itu menjadi hal yang penting nih kita kita bahas di industri tekstil karena sudah menjadi momok atau menjadi permasalahan yang tanpa solusi. Kemudian salah satu penyebabnya adalah mesin. Mesin itu biasanya kenapa? Nah, ini sangat membutuhkan strategi karena kalau nggak diselesaikan maka akan beresiko pada apa perusahaan tekstil itu. Nah, itu ditulis paragraf 1. Kemudian paragraf 2 itu menjelaskan tentang gejala-gejala masalah yang ditemukan pada objek. Nah, gejala-gejala masalah itu tadi
ingat ya, ada apa namanya angkanya. Nah, ini harus ngeling sama kata-kata atau kata kunci yang teman-teman tuliskan pada paragraf ke-1 supaya ada benang merah ya. Contoh, kalau di paragraf 1 tadi kata kuncinya adalah tingkat kecacatan, kemudian permasalahan pada mesin, maka di paragraf 2 itu juga harus ada kata-kata yang mengarah pada tingkat kecacatan untuk gejala masalahnya, kemudian permasalahan di mesin itu juga harus ada. Nah, jadi yang ditulis teman-teman di paragraf ke-1 itu sebisa mungkin teorinya atau pendapat argumennya itu nyambung sama paragraf kedua. Itu. Jadi kalau paragraf kedua itu atau gejala masalah yang ditemukan adalah human error, nggak usah bahas tentang mesin di paragraf 1. Ya, misalnya ada juga tuh mahasiswa yang kecacatan itu seringkali disebabkan oleh kerusakan mesin karena umur mesin yang sudah terlalu tua. Selain itu disebabkan pula oleh operator yang kurang berpengalaman. Masih ada penyebab yang lain yang juga, nah itu kan banyak sekali gitu ya. Nah, kalau bisa itu difokuskan aja. Jadi benang merahnya kelihatan. Jadi kalau misalnya fokusnya adalah pada mesin, maka di paragraf ke-1 itu temukan dasar-dasar literatur yang itu memang mendukung dari penemuan itu. Jadi mendukung bahwa oh tekstil tuh memang penyebab seringnya itu adalah di mesin. Nah, itu yang disitasi yang seperti itu. Nanti di paragraf kedua, gejala-gejalanya dimasukkan angka-angkanya. Jadi, tingkat kecacatannya dimasukkan, kemudian breakdown mesinnya, waktu breakdown mesinnya semakin tinggi itu dimasukkan. Nah, semua data-data itu semakin banyak gejala, semakin bagus. Nah, Anda juga dapat menjelaskan secara singkat tentang apa objek yang diambil. Jadi, paragraf kedua itu menyampaikan ini objeknya apa gitu. Sekalipun objeknya itu misalnya namanya hidden, itu harus disampaikan karakteristiknya. Misalnya yang sering hidden tuh teman-teman yang di tekstil atau garment tuh ya, sering kali menghidden nama perusahaan gitu ya, pakai PT XYZ. Silakan, cuman dikasih karakteristiknya misalnya PT XYZ yang merupakan salah satu perusahaan garment di daerah Yogyakarta juga mengalami peningkatan jumlah kecacatan pada 3 bulan terakhir. Nah, itu ngeling sama paragraf satunya. Atau kalimatnya bisa misalnya juga mengalami permasalahan terkait kecacatan produk misalnya. Nah, artinya apa? Objek yang diambil tuh kita tahu, oh ini tuh garment, oh ini itu di Jogja gitu. Walaupun nggak spesifik ini perusahaan apa, tapi setidaknya mungkin karena mungkin ketika kita tahu karakteristiknya ada yang beda, kita bisa dapat insight tertentu gitu ya. Nah pun sama karena kemarin ada eh, apa namanya mahasiswa yang sama sekali tidak menyebutkan karakteristik. Jadi dia cuman bilang PT XYZ adalah perusahaan tambang gitu aja. Atau PT XYZ adalah perusahaan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan gitu doang gitu ya. Padahal makanan itu kan banyak sekali gitu loh. Makanan apa gitu. Setiap perusahaan dengan produk yang berbeda itu kan pasti karakternya berbeda gitu. Jadi kalau pun di hidden, tolong karakteristik perusahaannya jangan di hidden ya. Kemudian sebutkan data-data yang ditemukan tadi, kaitkan gejala tersebut dengan akar masalah yang dipilih. Nah, jadi setelah data-data itu tadi disebutkan, maka ending dari paragraf 2 itu harus bisa menjelaskan, so gejala-gejala masalah ini mengarah pada akar masalah apa gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada breakdown mesin, kemudian ada kecacatan yang tinggi, maka mungkin akhir dari paragraf kedua itu bisa mengarah kepada oleh karena itu diperlukan diperlukan adanya strategi yang baik untuk mengurangi breakdown mesin sehingga mengurangi jumlah cacat misalnya. Jadi kita tahu akar masalah yang mau diselesaikan itu adalah terkait dengan bagaimana mengurangi breakdown pada mesin. Nah, ketemu nih akar masalahnya, bagaimana menguranginya, bagaimana caranya. Ini masih absurd, kita nggak tahu caranya. Nah, kemudian eh, yang di paragraf ketiga itu oh ya saya sebelum paragraf ketiga di paragraf kedua teman-teman itu juga
sangat bisa menjelaskan kondisi existing. Contoh tadi kayak misalnya kenapa breakdown mesin itu tinggi misalnya. Biasanya teman-teman tuh punya alasan tuh kayak misalnya maintenance-nya tuh kurang diperhatikan, bla 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 gitu. Oke, kalau ada kata-kata maintenance kurang diperhatikan, tidak ada SOP yang mengatur, bla 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 bla, maka teman-teman harus menceritakan dulu di paragraf kedua kondisi existing-nya gimana. Jadi kayak misalnya maintenance-nya nggak adanya tuh separah apa. Mungkin bisa jadi ada, tapi tidak disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Atau tidak ada sama sekali mengatur kapan harus di maintenance. Nah, itu harus dijelaskan pada paragraf kedua. Untuk mengetahui seberapa parah sih ini kondisi sekarang terjadi. Nah, itu di paragraf kedua sehingga nanti akan memperkuat, oh berarti memang ini tuh harus diteliti di bagian sini gitu ya. Kemudian baru ke paragraf ketiga itu menjelaskan strateginya. Jadi kalau tadi teman-teman di paragraf kedua udah tahu akar masalahnya ini, nah yang paragraf ketiga, terus strateginya, cara kita menyelesaikan ini gimana gitu. Nah kalau misalnya tadi contohnya itu adalah operator ya, atau kelalaian operator, misalnya human error dan lain-lain, maka pasti ada beberapa metode yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Atau misalnya kayak maintenance tadi ya. Misalnya pakai TPM atau pakai biasanya apa ya kalau maintenance tuh banyak lah ya ada metode beberapa metode 3 metode kalau nggak salah. Nah itu ada beberapa metode kan, nggak cuma satu. Kemarin kita sudah bahas bahwa setiap permasalahan kalau hanya ada satu metode yang dijadikan sebagai langkah penyelesaian, maka itu bukan masalah namanya. Ya, jadi masalah itu adalah ketika ada banyak alternatif solusi, maka kita diminta untuk memilih alternatif mana yang paling baik, yang paling optimal. Itu namanya masalah. Dan itu ya memang harus diteliti gitu, masalah dalam riset. Nah, maka strategi ini pastikan bahwa teman-teman itu memilih metode, bukan memakai metode, ya. Karena teman-teman tuh ada yang saya taunya ini gitu. Ya udah. Kalau berhubungan sama human error itu biasanya pakainya NASA TLX. Ya udah saya pakainya NASA TLX saja. Padahal ada beberapa metode yang lain. Kemudian kalau terkait sama kelelahan fisik, saya pakainya metode CVL gitu. Padahal ya yang lain juga banyak gitu. Artinya apa? Di paragraf ketiga ini teman-teman itu bisa membandingkan metode-metode lain. Terus teman-teman milih satu metode yang match sama objek penelitian atau karakteristik masalah yang ada pada penelitian teman-teman gitu ya. Jadi pada paragraf ketiga jelaskan apa strateginya. Jadi kalau misalnya mesin, tadi misalnya strateginya adalah salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi breakdown pada mesin adalah dengan memperbaiki eh, kualitas eh, perencanaan maintenance mesin misalnya. Nah, terus ada citasi ini misalnya, kualitas atau perencanaan maintenance yang baik itu dapat mengurangi bla 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 sampai sekian persen misalnya. Itu menurut pendapatnya siapa, pada penelitiannya siapa. Nah, kemudian baru jelaskan salah satu metode yang dapat dipakai untuk menemukan bagaimana maintenance atau frekuensi maintenance yang baik adalah menggunakan metode tertentu. Nah, kenapa metode itu yang dipilih? Dijelaskan juga. Metode ini memiliki karakteristik atau memiliki kelebihan berupa ini yang sesuai dengan kondisi pada perusahaan ini gitu. Jadi, teman-teman ketika menjawab kenapa metode ini itu penting atau bukan, kenapa metode ini itu dipilih bukan dengan jawaban karena ini yang paling mudah, itu salah. Ketika teman-teman karena ini yang paling mudah, ini yang paling singkat gitu. Loh, kan kita nggak cari yang paling mudah, kita cari yang sesuai sama permasalahannya dan kondisi dari objek yang kita teliti gitu. Itu. Nah, berarti teman-teman harus bisa menjelaskan kok metode itu bisa match. Apanya nih yang bikin match gitu. Itu ya. Jadi gimana sih Bu cara membuat kata-katanya? Nah, itu sekali lagi teman-teman coba baca beberapa literatur, artikel-artikel baik yang
Sinta, terakreditasi Sinta ataupun yang Scopus misalnya, coba deh dibaca cara mereka menyajikan latar belakang sehingga meyakinkan pembaca bahwa metode ini adalah metode yang tepat. Itu caranya gimana gitu. Coba dibaca. Nah, mungkin teman-teman bisa meniru gitu ya. Dan yang terakhir, paragraf keempat itu merupakan paragraf penutup yang menjelaskan akhirnya arah penelitian ini akan kemana gitu. Nah, ini biasanya paragraf-paragraf closing ya. Kalau teman-teman sering atau punya kakak senior yang pernah apa sudah sidang misalnya itu mungkin bisa dibaca lah paragraf keempatnya ya. Biasanya berdasarkan beberapa uraian di atas, maka penelitian ini akan fokus pada apa gitu judulnya. Terus nanti bisa ditambah kalimat misalnya penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk apa misalnya. Nah, itu kalimat-kalimat tambahan atau pelengkap yang akan menegaskan berarti ini penelitiannya akan mengarah kepada apa gitu. Itu ya. Jadi saya hanya meminta 4 bagian ini saja. Nanti saya sudah menuliskan di sini marginnya juga. Kemudian spacing sama tipe hurufnya juga sudah saya tentukan. Gitu. Dan ini saya beri waktu 2 minggu ya. Jadi saya beri waktu 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu dikumpulkan, nanti coba saya lihat dulu hasilnya. Kalau sekiranya semua semuanya perlu saya kasih komentar, nanti komentar langsung ya, maksudnya nanti pertemuan setelahnya mungkin saya pakai untuk mengomentari beberapa kesalahan-kesalahan. Tapi kalau mungkin hanya 1 2 orang atau mungkin tidak banyak, nah nanti saya kasih jadikan itu sebagai sampel aja ya untuk menjelaskan. Oh ini yang salah, oh ini yang betul begitu ya. Mungkin begitu. Karena saya nggak tahu ini nanti akan seperti apa ya kualitas teman-teman semua. Nah, teman-teman ketika mungkin teman-teman juga nggak asing sama ChatGPT ya, sama AI gitu. Lah teman-teman kalau misalnya bingung pakai apa ya metode yang biasanya dipakai itu terkait ini apa, lah itu teman-teman sangat feel free untuk eh, buka-buka ChatGPT misalnya mau metode apa, kemudian minta saran ChatGPT itu silahkan. Saya nggak melarang gitu ya. Yang penting narasi teman-teman itu bagus, kemudian dilengkapi dengan citasi yang bagus gitu. Ya, jadi nanti di apa namanya? Ini belum saya minta daftar pustaka ya, karena nanti daftar pustaka jadi satu sama part 2, jadi satu paket nanti lengkap sama sampai daftar pustaka. Jadi yang ini cukup ini saja. Saya cuma pengen lihat narasinya atau bagaimana teman-teman menjelaskan latar belakang sehingga kegambar masalahnya, gejala masalah sampai ke bawah, gitu ya. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Berarti itu buat latar belakang penelitian dulu, terus ditentukan judulnya, lanjut penjelasannya, Bu. Paragraf-paragraf ini ya, Bu ya. Hmm. Eh, Pendahuluannya, Bu. Ya, jadi judul penelitian coba ya tadi balik di bagian atas. Judul penelitian itu ditemukan setelah melihat gejala masalah, akar masalah yang mau diselesaikan sama strategi. Itu kan diperoleh ketika teman-teman melakukan observasi ya. Belum nulis, baru observasi. Oke, kata kunci gejala masalahnya saya nemu ini, akar masalahnya mengarah ke sini. Strateginya nanti kira-kira saya pakai ini. Udah ketemu tuh kata kuncinya, lah itu bikin judul. Nah, terus judul ini itu sebenarnya tadi kan poin-poinnya sudah ketemu tuh di poin-poin yang di atas. Nah, di sini tuh tinggal nyeritain aja, menarasikan gitulah intinya. Menarasikan bagaimana poin-poin yang atas tadi ditulis dalam bentuk latar belakang gitu. Jadi Oh, judul itu oh, sebenarnya kalau kita observe awal itu akhir. Jadi maksudnya kita jangan menemukan judul dulu baru kita menentukan akar masalah atau strategi atau metode, tapi kita nemu masalahnya dulu, kita nemu metode kira-kira yang mau kita pakai apa, baru kita bikin judulnya gitu. Jangan dibalik ya kadang kalau tanya ChatGPT itu bikinin judul dulu, habis itu udah kita cari-cari di perusahaan gitu. Itu salah, tapi yang benar tadi kita ke perusahaan dulu,
Kita cari-cari gejalanya, akar masalahnya apa, dan nanti judulnya itu suruh bikinin ChatGPT aja berdasarkan gejala ini, bla 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 gitu. Oke, oke, Bu. Hmm. Gitu ya. Itu 2 halaman ya, Bu ya? Empat Maksimal, paragraf di. ya, maksimal 2 halaman. Kalau 2 halaman persis, 2 halaman pol itu biasanya memang kalau 4 paragraf tuh paragrafnya panjang-panjang. Nah, mungkin nanti bisa lah 5 paragraf. Misalnya paragraf duanya terlalu panjang, dibagi dua juga boleh, silakan. Tapi ada 4 bagian utama ini yang tidak bisa dikurangi, gitu ya. Gitu. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Kayak ada lagi mungkin yang mau bertanya tentang latar belakang? Sudah paham semua ya, berarti ya. Nah, ini saya kasih waktu 2 minggu ya. Nah, saya juga berharap untuk tugas ini nanti bisa dipakai untuk apa namanya skripsi beneran gitu ya. Jadi mengurangi masa apa ya masa pengerjaan skripsi lah gitu. Lah tinggal teman-teman misalnya nanti mau pilih jalur artikel silahkan atau mau pilih jalur skripsi biasa silahkan gitu. Saya membebaskan, tapi setidaknya sudah punya eh, apa namanya frameworknya. Ini penelitiannya mau mau apa, outputnya apa itu sudah punya gitu. Tinggal jalan gitu. Itu ya. eh Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini ya. Nanti ini saya akan share di grup di GC untuk rincian tugasnya dan waktunya ini 2 minggu ya. 2 minggu itu mungkin nanti saya deadline-nya di hari Jumat. Jadi Sabtunya saya pakai untuk review latar belakang gitu ya. Semoga tidak ada halangan sih. Atau semoga draft-draftnya itu benar semua gitu. Kalau draftnya mungkin banyak yang kacau, mungkin saya mundurin 1 pekan untuk saya baca dulu semua draftnya atau semua latar belakangnya untuk saya komentari di perkuliahan selanjutnya. Gitu ya, teman-teman semua. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, berarti saya cukupkan untuk kuliah metodologi penelitian pada hari ini. Eh, Sudah saya screenshot ya untuk yang hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Makasih kasih, Bu. Bu. Ada Oke, Bu. sama-sama. Ya.